Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama pada pertemuan ke-9 ini kita akan bahas dengan tema Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Dalam surah Al-Hujurat ayat 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan Anda sekalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Lalu dari keduanya lah kami jadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dengan tujuan agar Anda saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya orang yang paling termulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Dari ayat tersebut kita bisa menjadikan sebuah bentuk kehidupan bahwa keberagaman adalah merupakan salah satu bentuk kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dari keberagaman itulah Allah menyuruh kepada kita untuk saling mengenal satu sama lain. Oleh karena itulah ada pemahaman menghargai sebuah perbedaan atau yang disebut dengan pluralisme merupakan salah satu hal yang memang bisa ditolerir dalam sebuah ajaran Islam dengan beberapa prinsip yang bisa kita lakukan. Pertama adalah prinsip keberagaman yang lapang. Sikap kelapangan dalam mencapai kebenaran ini bisa dikatakan sebagai makna terdalam keislaman itu sendiri. Diceritakan dalam hadis Nabi di mana Utsman bin Maz'un ketika itulah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik agama di sisi Allah adalah semangat pencarian kebenaran yang lapang atau disebut dengan Al-Hanifiyah As-Sam. Yang kedua adalah keadilan yang objektif. Islam mengajarkan bahwa kita harus menegakkan keadilan dalam sikap dan pandangan ini dengan objektif terlepas dari rasa suka atau tidak suka. Kita harus berani mengatakan, kita harus berani melakukan sebuah tindakan-tindakan tanpa memandang suku, agama, budaya, yang kita harus melakukan betul-betul keadilan. Yang ketiga adalah dialog. Dialog bukanlah dimaksudkan untuk saling menyerang, saling mengejek, saling mencaci maki, tetapi adalah upaya untuk mencapai kesepahaman dan mempertahankan keyakinan apa yang kita yakini masing-masing. Yang keempat, menjadikan keragaman agama tersebut sebagai kompetisi positif dalam kebaikan. Contoh saja, ketika ada pemeluk agama lain berbuat amal sosial dengan semisal melakukan advokasi terhadap masyarakat tertindas seperti kaum buruh, pelecehan seksual dan sebagainya, maka kita tidak boleh begitu mencurigainya sebagai gerakan pemurtadan
atau bahkan berusaha menggagalkannya. Tetapi hal tersebut haruslah menjadi pemacu bagi kita kaum muslimin untuk berusaha menjadi lebih baik dari mereka dalam hal amal sosial. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 faktor utama yang menyebabkan toleransi yang unik selalu mendominasi perilaku umat Islam terhadap non-muslim. Di antaranya, pertama, keyakinan terhadap kemuliaan manusia, apapun agamanya, kebangsaannya, dan keturunannya, tetap kita muliakan mereka. Yang kedua adalah perbedaan bahwa manusia dalam agama dan keyakinan merupakan sebuah realitas yang merupakan salah satu kehendak Allah yang telah memberi mereka kebebasan untuk memilih apakah dia beriman atau dia kufur. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, seorang muslim tidak dituntut untuk mengadili kekafiran, kemaksiatan, kezaliman seseorang atau menghakimi sesatnya orang lain dalam berakidah. Allah sajalah yang akan menghakiminya nanti. Merupakan salah satu hak prerogatif yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala untuk menghakiminya. Yang keempat, saudara-saudara sekalian, keyakinan bahwa Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan mengajak kepada budi pekerti mulia meskipun kepada orang musyrik. Allah juga mencela perbuatan zalim meskipun terhadap orang-orang kafir. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari uraian-uraian tadi sesungguhnya suri tauladan manusia terbaik, umat manusia hingga akhir zaman, Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita semuanya bagaimana beliau ketika itu hidup bersama orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi. Sungguh luar biasa sekali yang ditampilkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka adalah dengan senyuman, dengan keceriaan, dengan kata-kata lemah lembut, tanpa ada sebuah cacian, tanpa ada sebuah celaan yang keluar dari lisan beliau. Inilah yang menyebabkan betapa mulianya ajaran Islam dan diakui oleh mereka bahwa Islam datang sebagai rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Itulah hal yang menjadi sebuah qudwah bagi umat Islam dalam menyikapi sebuah perbedaan yang ada di tanah air kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala apa yang telah takdirkan kepada kita semua ini merupakan salah satu bentuk yang memang kita terima dengan lapang dada, dan kita harus jadikan sebuah kompetisi untuk melakukan bentuk-bentuk kebajikan di tanah air kita ini, sehingga kita dapat hidup damai, bahagia, tanpa ada sebuah perbedaan-perbedaan yang memperkeruh suasana kehidupan kita, yang akan memberikan sebuah suasana yang tidak nyaman. Inilah salah satu bentuk ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah Islamiyah yang memang kita harus jaga sampai kehidupan akhir hayat kita semuanya. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi negara kita ini dengan sebuah perbedaan-perbedaan yang ada, menjadikan sebuah bentuk persatuan yang utuh, yang senantiasa juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara kepada kita semuanya. Demikianlah apa yang kita bisa berikan pada pertemuan semalam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, Udah, bagus itu. udah bagus. Coba deh, ya. Ngapa begini kan?